Pada video kali ini saya memakai mic baru ya. Alhamdulillah udah wireless. Dan kali ini kita akan membahas masih dari ayam Nusantara. Yang sebelumnya saya membahas Black Sumatera. Dan kali ini ayam yang saya bahas adalah ayam yang serba hitam, ayam yang sering disebut sebagai Lamborghini dari Indonesia. Lalu juga sering dikait-kaitkan dengan hal mistis. Dan di sini saya akan membahas dari dua sisi yang berbeda. Inilah ayam cemani dari Indonesia. Kita mulai dari sejarahnya dulu. Ayam ini sudah ada sejak Kerajaan Majapahit. Jadi sudah berabad-abad yang lalu. Dan ayam ini berasal dari Temanggung, Jawa Tengah. Pertama kali ditemukan ayam ini oleh seorang petapa sakti bernama Ki Ageng Mangkukuhan. Jadi singkat cerita, Ki Ageng ini sedang bersemedi atau bertapa di sebuah kuburan keramat. Malum lah, orang zaman-zaman dulu kan suka bersemedi dan bertapa untuk mencari ilmu kebatinan dan sebagainya. Dan ketika bertapa itu, beliau mendapatkan wangsit untuk mengobati penyakit seorang anak bernama Lintang Katon yang sudah menderita penyakit yang cukup lama. Jadi cara mengobatinya itu dengan cara ayamnya disembelih lalu dagingnya dimakan oleh si anak. Dan entah bagaimana, singkat cerita, penyakit yang diderita si anak ini sembuh. Dan dari situ ayam serba hitam ini dijadikan lambang oleh Ki Ageng Mangkukuhan dan menjadi ayam hias jenis baru dan diberi nama ayam cemani. Cemani itu berasal dari bahasa Sanskerta dan mempunyai arti hitam legam. Lalu ayam ini dibawa ke daerah Demak dan berkembang sampai ke daerah Kedu. Kalau sekarang sudah berada di mana-mana, sudah menyebar ke seluruh Indonesia penyebaran dari ayam cemani ini. Bahkan sampai ke luar negeri pun sekarang sudah ada karena banyak sekali yang meminati ayam serba hitam yang dianggap oleh orang luar itu sebagai ayam yang eksotis. Ayam ini memiliki warna yang serba hitam pekat mulai dari jengger, bulu, kulit, daging, tulang, bahkan sampai ke organ dalam dari ayam ini pun berwarna hitam pekat. Nah, peristiwa ini disebut sebagai hiperpigmentasi. Apa itu hiperpigmentasi? Jadi, hiperpigmentasi adalah protein yang diproduksi oleh induk secara berlebihan sehingga menyebabkan si embrio menghasilkan melankosit yang berlebihan juga. Jadi hiperpigmentasi ini terjadi ketika si ayam ini berada dalam kandungan telur si induk. Jadi ketika masih di telur tuh memang sudah terjadi hiperpigmentasi di mana si protein ini diproduksi berlebihan karena protein itu menghasilkan melankosit. Nah, melankosit karena proteinnya itu berlebihan, jadi melankositnya pun berlebihan sehingga menyebabkan perubahan warna yang secara ekstrim yang terjadi dengan sendirinya yang mengakibatkan si ayam ini hitam pekat ke seluruh tubuhnya. Dan sekarang saya akan membahas tentang mitos dari darah hitam ayam cemani. Ayam ini banyak dicari, apalagi untuk jenis ayam cemani yang darahnya darah hitam. Ini sebenarnya lucu kalau mau ngomongin darah hitam dari ayam cemani. Alasan orang-orang mencari ayam cemani untuk yang berdarah hitam itu biasanya dilakukan sebagai tumbal atau syarat, entah mau melakukan pemujaan atau apapun, karena dalam agama saya, agama Islam, itu haram dan saya tidak boleh mempercayai hal seperti itu. Sebenarnya ayam ini bisa berwarna hitam darahnya. Saya akan jelaskan dari sisi medisnya dulu. Kenapa darah itu berwarna merah? Darah berwarna merah karena mengandung kandungan hemoglobin. Hemoglobin adalah sel darah merah. Sel darah merah bertemu dengan oksigen itu menyebabkan darah berwarna merah dan itu peristiwanya disebut oksihemoglobin.
Nah, logikanya adalah kalau misalkan darah tidak mau berwarna merah, berarti si hemoglobin ini tidak boleh bertemu dengan oksigen. Jadi, ayam ini darahnya bisa berwarna hitam pekat dengan syarat dia harus mati dulu. Otomatis tidak ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh ayam ini dan dijamin darahnya itu akan berwarna hitam pekat. Dan ini adalah video pengetesan darah dari ayam cemani. Kita akan melakukan tes warna darah dari ayam cemani yang konon katanya berwarna hitam. Kita akan buktikan. Tapi sebelumnya perlu diingat bahwa ini tidak ada unsur penganiayaan hewan atau penyiksaan hewan, karena darah yang diambil itu hanya sedikit dan saya pun menggunakan jarum suntik untuk pengambilan darahnya. Ini juga jarumnya masih baru, ini fresh, masih disegel. Dan ini juga saya minta salah satu kru untuk megangin ayam karena susah kalau dipegang sendiri. Kita bersihkan dulu jenggernya. Ini saya memakai tisu basah yang mengandung alkohol supaya bakterinya itu pada mati. Jadi nanti nggak ada resiko infeksi, luka pada ayamnya. Sekali lagi, ini tidak ada unsur penyiksaan hewan, tidak ada penganiayaan hewan. Ini hanya untuk edukasi. Untuk kalian yang penasaran darah ayam cemani itu berwarna merah atau hitam. Ini jarumnya masih baru ya. Kita tusuk sedikit di sini. Pegang. Darah ayam cemani berwarna merah, bukan berwarna hitam. Dan ada yang bilang untuk pengambilan darah ayam cemani itu jangan dijengger tapi disarap di bagian leher. Sekarang logikanya seperti ini. Darah itu, fungsi darah adalah mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh, baik itu pada manusia ataupun hewan. Jadi untuk pengambilan darah mau dijengger ataupun disarap di leher itu sama-sama aja karena darah itu mengalir berputar. Jadi mau dijengger mau dimanapun tetap warna darah itu sama, warnanya warna merah. Jika ayam cemani ini ada yang berwarna hitam, darahnya berwarna hitam, logikanya mampu nggak yang belinya? Karena seandainya kalau saya punya ayam cemani yang darahnya berwarna hitam, otomatis nggak akan saya jual dengan harga 1M per ekor karena ayam itu sangat-sangat langka dan susah dicari. Lalu yang kedua, jika memang ayam cemani itu ada yang berdarah hitam, dia akan dilindungi oleh undang-undang oleh negara karena termasuk hewan langka, hewan endemik yang sudah langka, dan akan menjadi hewan yang dilindungi, yaitu masuk hewan apendik kategori 1. Oke, jadi logikanya begitu. Kalau misalkan banyak yang nyari ayam cemani yang berdarah hitam, sekarang saya tanya balik, kalau seandainya ada, mampu nggak belinya? Karena kalau saya yang punya 1M nggak akan saya jual. Dan sedikit informasi, ayam ini setelah saya melakukan konsultasi dengan beberapa dokter hewan, ternyata ayam ini mempunyai kelebihan yaitu dari nilai gizinya. Jika tadi saya bercerita tentang sejarahnya bagaimana Ki Ageng itu bisa mengobati seorang anak yang sakit bernama lintang katon, itu sebenarnya logikanya bisa saja karena
ayam ini banyak sekali mengandung zat-zat yang lebih tinggi dari ayam pada umumnya. Jadi si dagingnya itu mengandung nilai gizi yang lebih. Yang bahkan salah satu khasiat atau manfaat dari ayam mengonsumsi daging ayam cemani adalah bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, jadi logikanya kalau apa yang terjadi dengan Ki Ageng itu yang bisa mengobati lintang katon, mungkin logikanya adalah si lintang ini antibodinya naik sehingga penyakitnya sembuh karena dia memakan dari daging dari ayam cemani ini. Jadi manfaat dari mengkonsumsi daging ayam cemani adalah selain bisa meningkatkan daya tahan tubuh, ayam ini juga bisa meningkatkan stamina. Lalu juga yang paling terkenal adalah manfaat dari mengkonsumsi daging ayam cemani itu bisa meningkatkan vitalitas pria. Karena ayam ini mengandung vitamin B5 yang dimana kandungan vitamin itu mampu merangsang vitalitas dari pria dewasa. Untuk berat badan betina ini sekitar 1,5 sampai 2 kilo dan untuk berat badan dari jantan ini 2 kilo sampai 2,5 kilo. Ini saya sengaja yang ditampilkannya itu jantannya aja. Karena si betinanya itu kalau saya simpan di sini nggak mau diam. Makanya demi kenyamanan dalam pembuatan video, jantannya aja yang kita shoot. Cara berkembang biak dari ayam cemani ini adalah ayam ini bertelur sepanjang hari karena dia masih satu genetik dengan ayam kampung. Lalu jantan itu masuk tingkat kematangannya di usia 10 bulan untuk kematangan spermanya dan betina di usia 8 bulan. Si telur ayam ini menetas di usia 21 hari dengan menggunakan suhu 38 derajat Celcius dengan kelembaban 70%. Lalu untuk kandang juga cukup memakai 2 meter kali 2 meter. Maksudnya tinggi 2 meter, lebar 2 meter, panjang 2 meter, jadi membentuk kotak. Untuk satu jantan 2 betina itu sudah cukup. Lalu untuk pakan juga sama aja, bisa dikasih pelet, bisa dikasih pur, layar, lalu dikasih beras merah, jagung pecah, sayur-sayuran supaya metabolismenya itu baik. Lalu bisa juga dikasih extra food seperti ulat ataupun jangkrik. Jadi pada dasarnya pakan untuk ayam itu sama-sama aja. Sama seperti ayam pada umumnya, cuman lebih dispesialkan karena ini adalah ayam eksotik. Masuk kategori ayam eksotik karena warnanya yang hitam legam. Dan kita masuk ke bagian harga. Jika di negeri kita itu ayam cemani dipandang sebagai salah satu ayam yang beraroma mistis, selalu dicari untuk dijadikan tumbal, dijadikan syarat. Berbeda dengan orang luar negeri, mereka itu menyukai ayam cemani karena keeksotisannya, berwarna hitam pekat itu karena mereka itu belum pernah menemui ayam yang berwarna hitam semuanya seperti ini. Makanya di luar negeri itu ayam ini bisa laku cukup mahal. Itu sekitar 30 juta rupiah per pasang. Makanya ayam ini dijuluki Lamborghini dari Indonesia. Nah, sedangkan untuk di dalam negeri, ayam ini tidak semahal di luar negeri karena perkembangbiakannya sudah banyak, populasinya sudah banyak. Jadi balik lagi ke hukum ekonomi, di mana produksi banyak, permintaan menurun, otomatis harga juga turun, ataupun sebaliknya di mana permintaan banyak, populasi sedikit, otomatis harga juga akan naik. Dan ini adalah harga dari 2 tipe ayam cemani menurut klasifikasi saya pribadi. Jadi ada yang kualitas standar dan ada yang kualitas kontes. Jadi harganya itu cukup jauh. Kita mulai dari harga kualitas standar dulu. Untuk anakan usia 1 bulan itu di harga Rp150.000 per ekor. Untuk anakan usia 3 bulan itu di harga Rp300.000 per ekor. Lalu untuk usia remaja yaitu 5-6 bulan di harga Rp1 juta per pasang. Lalu untuk harga indukan itu di harga Rp2 juta per pasang. Dan sekarang kita bahas harga ayam cemani kualitas kontes. Usia 1 bulan itu untuk cemani kualitas kontes Rp300.000 per ekor.
usia 3 bulan 1,5 juta rupiah per pasang, usia remaja 2.500.000 rupiah per pasang, dan untuk usia induk itu 5 juta rupiah per pasang. Nah, itu adalah harga dari ayam cemani yang standar biasa dan ayam cemani yang standar kontes. Jadi memang cukup jomplang harganya, itu cukup jauh. Ya karena balik lagi ke kualitas, di mana ada harga, di situ ada kualitas. Kalau misalkan menemukan harga yang murah, ya otomatis kualitas juga menurun. Tapi kalau misalkan menemukan harga yang mahal, biasanya dia mempunyai kualitas tersendiri. Untuk kualitasnya itu seperti apa, mungkin saya akan bahas di next video, karena nggak akan cukup kalau dibahas di sini semua. Dan pesan dari saya adalah, untuk yang mencari cemani yang berdarah hitam, kalau misalkan kalian mengejar rupiah, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, kerja keras. Jangan percaya sama dukun, karena dukun itu cuma ada dua. Pertama, dia cabul. Kedua, dia nipu. Jadi, berpikir lebih smart lagi, jangan mau dibodoh-bodohi. Jadi, lebih pintarlah dari orang pintar, dan lebih normal lah dari paranormal. Kalau misalkan suka dengan video saya, silahkan di like. Kalau ada yang ingin tanyakan, tulis di kolom komentar. Atau misalkan mau di japri juga boleh. Saya simpan nomor di deskripsi. Kalau misalkan suka dengan video saya, mau support saya, silahkan di subscribe supaya saya bersemangat buat video selanjutnya. Dan biar nggak ketinggalan juga. Saya undur diri. Assalamualaikum.